Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan topik dasar ya, sebagai ventilasi mekanik. Jadi sebenarnya video ini ditujukan untuk teman-teman PPDS baru, FK UNER, SUD Dr. Stomo, dengan tujuan untuk kita mengerti seperti apa sih ventilasi mekanik itu dasar-dasarnya. Mungkin terutama teman-teman yang dulu pernah bekerja di rumah sakit dengan latar belakang ICU, mungkin pernah mengalami dan pernah terekspos. Cuma kalau ternyata belum terekspos, atau mungkin dulu belum pernah mengalami melewati bagaimana ICU itu, nah, tujuan daripada video ini adalah untuk membantu teman-teman untuk mengerti sedikit, kurang lebih seperti apa ventilasi mekanik beserta ventilator itu. Walaupun memang pada kasana umumnya itu adalah punya teman-teman anestesi, tapi tentu kita sebagai calon dokter paru ada baiknya untuk mengerti seperti apa ventilasi mekanik seperti itu. Ya, kuliah ini bukan ditujukan untuk menggantikan total, yakni sebagaimana pengetahuan advance milik teman-teman anestesi. Tetap kalau untuk rujukan terbaik, pengetahuan tentang ventilator ditujukan kepada teman-teman anestesi ya. Kuliah-kuliah umum daripada anestesiologis lebih baik. Cuma untuk saya mencoba untuk membawakan introduction bagaimana pada ventilasi mekanik itu ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu adalah apa sih ventilasi mekanik itu? Jadi ventilasi mekanik atau ventilator adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi untuk memberikan bantu nafas ya, dengan cara memberikan tekanan udara positif, kata kuncinya di situ, melalui jalan napas buatan, dan juga merupakan mesin bantu nafas yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Tujuannya di situ, mempertahankan oksigenasi. Jadi, kenapa sih harus menggunakan mesin ventilator? Ya, sebenarnya tujuan dari penggunaan ventilator itu banyak. Satu, mengurangi kerja pernapasan. Jadi pasien-pasien yang tentu dengan pneumonia berat, atau ada masalah pada paru, atau ada masalah pada gangguan pertukaran gas, itu effort nafasnya akan sangat tinggi. Jadi dapat kita lihat secara klinis, bisa dapat kita lihat secara BGA, RR-nya tinggi, BGA jelek, misal pada pasien dengan asma gitu ya, status amastikus, maka PCO2-nya itu akan tinggi, RR 30 lebih, PF ratio turun. Itu ketika PF ratio turun, otomatis dia sudah mulai gagal nafas. Ya, kalau gagal nafas berarti udah potensi nafasnya capek dan lelah. Bahasa awamnya lelah. Kita mencegah itu. Meningkatkan tingkat kenyamanan pasien jelas, karena dengan ventilator, yang bernafas ya tergantung mood ya sebenarnya. Yang bernafas itu adalah mesin, kemudian pemberian minute volume yang kuat, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, jelas menjamin hantaran oksigen ke jaringan lebih adekuat. Indikasinya seperti apa ya? Ini indikasi secara umum ya, tapi banyak sebenarnya. Gagal nafas, insufisiensi jantung. Sebenarnya kalau insufisiensi jantung tergantung ya, karena kita ketahui insufisiensi jantung sebenarnya kalau kita bicara cardiac output, kelainannya multifaktorial, bisa karena aritmia, bisa karena daripada gangguan katup maupun gangguan daripada septal-septal seperti ASD atau PSD ya. Kemudian disfungsi neurologis, jelas kalau GCS di bawah 8 itu theoretically ATLS mengatakan perlu ventilator ya. Advanced airway atau definitive airway sama saja. Bila teman-teman ACLS atau teman-teman AHA lebih menyukai dengan istilah definitive airway ya. Kalau teman-teman ATLS juga advanced airway. Tindakan operasi jelas ya. Jadi ini ya menurut Pontopoidan perlu ventilator secara umum bila RR lebih dari 35, ya meskipun kalau sekarang dengan ROS index di 30 udah memenuhi ya. Hasil AGD dengan O2 masker ya, PaO2 di bawah 70 mm hektogram, PaCO2 di atas 60, AaDO2 dengan O2 100%, hasil di atas 350, dengan vital capacity yang tercapai pada pasien kurang dari 15 mili atau tidal volume kurang dari 5 cc per kilogram berat badan. Jadi kita ketahui bahwa target pada tidal volume itu adalah 6 hingga 8 cc per kilogram berat badan ya. Tapi konsensus sekarang dari teman-teman anestesi tidak perlu tinggi-tinggi banget. Jadi angka 6 itu sudah cukup adekuat. Karena bila dengan tekanan terlalu tinggi itu sebenarnya lebih mempunyai banyak efek negatif ya. Itu bisa kita temukan di jurnal-jurnal juga. Bisa teman-teman penasaran. Jadi 6 cc per kilogram berat badan boleh. Jadi pada beberapa center anestesi bisa menggunakan kilogram berat badan kali 6 atau estimated body weight. Jadi tinggi badan dikurangi dengan berat badan. Jadi beberapa center anestesi mungkin ada yang menggunakan estimated body weight seperti itu. Kemudian apa sih efek daripada positive pressure ventilation? Jelas ya, efek daripada positive ventilation itu adalah decrease in venous return ya. Jadi perlu berhati-hati, decrease in cardiac output, decrease in pulmonary capillary blood flow, increase in pulmonary vascular resistance, increase central venous pressure,
increase intervenous pressure, decrease CSF absorption, dan increase abdominal pressure. Jadi kalau kita bicara positive pressure ventilation tentu ada tekanan ya. Jadi kalau di ventilator itu kita mengenal dengan istilah terutama PIP. Banyak juga komponen tekan, tidak hanya PIP sebenarnya. Cuma kalau PIP terlalu tinggi, dia akan mengurangi daripada venous return, karena dia menekan superior vena cava, dan juga akan menekan daripada jantung, di mana akan menekan daripada cardiac output ya. Seperti kita ketahui bahwa cardiac output itu adalah stroke volume kalikan heart rate, itu adalah cardiac output. Jadi kalau ketika stroke volumenya itu terganggu karena tekanan dalam paru-paru terlalu tinggi, dia akan mengurangi daripada cardiac outputnya. Oke, kemudian ya, ini akan mengakibatkan juga increase daripada vasopressin secretion ya, jelas. Decrease pada glomerular rate, urine output, increase fluid retention, paradoxical fall PA2, barotrauma dan pulmotrauma, bisa juga menyebabkan VAP, ya jelas. Bila terlalu lama ya, terutama lebih dari 72 jam. Oxygen toxicity, prolonged intubation, airway problem, kita katakan pada pasien punya tendensi bila dia terlalu lama dengan intubasi malah lebih susah lepas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman anestesi itu punya golden period sebenarnya. Jadi misal pasien-pasien dengan post operasi, mereka mempunyai standar tentu dalam hitungan jam, hitungan hari, kalau bisa pasien ini udah lebih lepas daripada ventilator. Kenapa seperti itu? Ya karena ventilator lama, sebetulnya malah lebih banyak efek negatifnya. Selain pada infeksi, dia susah lepas. Karena kita mengetahui bahwa penggunaan ventilator itu terutama pada mode-mode yang tinggi ya, kadang disertai dengan obat-obat sedasi dan anestesi ya. Pressure and ventilator dependence. Oke, jenis-jenis ventilasi mekanik. Jadi ya dibagi menjadi dua ya, secara umum negative pressure ventilation dan positive pressure ventilation. Jadi positive pressure ventilator itu memberikan gas kepada CO2 ke pasien dengan tekanan positif ya, pada inspiratory phase, kata kuncinya. Kemudian type of ventilator itu sebenarnya komponennya ya, terdiri dari volume ventilator, pressure ventilator, dan high frequency ventilator ya. Untuk volume ventilator itu volume ventilator biasa digunakan pada critical care ya, terutama pada ICU ya. Basic principle pada ventilator ini adalah kita mempunyai target set berapa jumlah udara yang ingin diberikan dalam setiap breath. Ya, the amount of pressure required to deliver set volume depend on, tergantung juga pada pasien lung compliance dan pasien ventilator intensity factor. Jadi misal kita ingin ya bisa mengeset dengan target skala pemberian ya, tidal volume, katakan teman-teman bila menggunakan KGBB ya, katakan 60 kalikan 6, maka 360. Itu dilihat tidak akan selalu saklek, dalam arti akan 360. Bisa juga 345, nafas berikutnya 350, nafas berikutnya 390, nafas berikutnya 370, nafas berikutnya 410. Nggak apa-apa, tapi kurang lebih gapnya dalam arti secara umum target kita tersebut 360 tercapai, lebih-lebih dikit tidak masalah sebenarnya ya. Kemudian peak inspiratory pressure harus dimonitor pada volume mode karena dia punya variasi pada breath to breath ya. Dengan mode ventilasi ini, respiratory rate, inspiratory time, dan tidal volume akan dipilih. Jadi full manual control, layaknya autopilot. Kemudian pada pressure ventilator, penggunaan pressure ventilator itu meningkat pada critical care unit ya. Biasanya penggunaan pressure mode memberikan nafas tersebut berdasarkan tekanan early pada inspirasi dan bertahan selama fase inspirasi tersebut. Dengan memenuhi fase inspirasi flow tersebut, pasien effortnya akan berkurang dan comfort akan meningkat. Jadi dia membantu nafas meskipun tidak full control. Jadi tekanan itu konsisten ya, tapi volume tentu tidak. Ya seperti yang telah kita bahas. Volume akan bergantung pada resisten atau compliance. Jadi exhale tidal volume juga bergantung pada variabilitas yang perlu kita monitor setiap waktu. Dengan pressure mode, tekanan level daripada pressure itu kita select. Tergantung juga berdasarkan mode seperti PC, nanti kita bahas ya, dengan rate dan inspirator ratio juga di preset. Kemudian high frequency ventilator, ini sebenarnya jarang digunakan untuk orang dewasa ya. Biasa lebih kepada anak-anak. Saya juga jarang memakainya, pengalaman saya terbatas dengan ini. Cuma teori mengatakan high frequency ventilator menggunakan small tidal air wave 1-3 ml per kilogram berbadan dengan frekuensi lebih dari 100 kali per menit ya. Jadi mungkin pada pasien bayi atau neonatus. Difusi ini meningkatkan kinetic energy, di mana pertukaran gas juga bertambah ya. Jadi klasifikasi positive pressure ventilator, jadi ventilator diklasifikasikan berdasarkan bagaimana inspirasinya berakhir. Faktor di mana yang ketika inspirasi cycle berakhir akan bereflek pada jenis pada mesin tersebut ya. Jadi dibagi menjadi pressure cycle ventilator,
volume cycle ventilator atau time cycle ventilator. Nah, volume cycle ventilator ini inspirasi itu akan berakhir ketika tidal volume yang ditarget sudah tercapai. Nah, kemudian ventilator akan memberikan preset tidal volume dan inspirasi stop ketika preset tidal itu tercapai. Itu adalah prinsip adalah volume cycle ventilator. Volume tercapai, dia sudah cukup. Pressure cycle ventilator. Nah, ini adalah menentukan bagaimana specific airway pressure has been reached, tercapai. Ventilator akan memberikan preset tekanannya ketika tekanan tercapai and inspiration occurs. Jadi kalau dia bukan tidak memedulikan, tapi memfokuskan pada pressure-nya apakah tercapai atau tidak, karena itu target utamanya. Time cycle ventilator, ya ini di preset ya, jadi ventilator ya kita bisa memilih ya, pasien ini bernafas sekian kali dalam 1 menit, 12, 14, 16, 20, whatever yang teman-teman pilih. Biasanya tidak digunakan pada acute care setting ya, lebih digunakan pada pediatric intensive care ya, karena anak kita ketahui terutama pada neonatus nafasnya cepat bisa 40 kali lebih ya, terutama pada pasien NICU. Jadi common ventilator setting, parameters dan kontrol ya. Jadi nanti kita akan lihat pada monitor ya, mungkin kalau udah pernah melihat lebih enak. Ada fraction of infinite oxygen ya, FiO2, tidal volume, peak flow dan flow rate, respiration rate, breath rate atau ya F, frequency, minute volume, inspirasi expirasi ratio dan site. Kemudian fraction inspired oxygen ya. Jadi oksigen konsentrasi yang diberikan dari oksigenasi pada ventilator antara 21 hingga 100% ya. Ya 21% itu paling rendah ya, karena itu adalah room air, 100% itu tertinggi. Ini juga menentukan sebenarnya. Jadi kalau nanti kita bahas di belakang, bila FiO-nya lebih tinggi berarti kondisinya tentu lebih buruk. Kita dapat menentukan prognostik pasien daripada ini. Jadi ya tentunya pada awal pasang tentu di place pada lebih tinggi ya. Beberapa teman-teman anestesi gitu ya, pada pasien dengan gagal nafas atau pasien dengan katakan trauma atau operasi, biasanya mereka akan meset pada PSMV dengan FiO bisa start dari 60 atau 80, tidak masalah itu sebenarnya. Tapi tidak perlu sampai 100%, nggak usah tinggi-tinggi. Hiperoksigen juga berbahaya. Ya, kemudian evaluasi dari FiO yang diberikan tentu berdasarkan evaluasi analisis gas darah dan saturasi oksigen dan beserta juga kepada klinis ya. Jadi kalau di tempat saya dulu tiap pagi teman-teman anestesi akan melakukan evaluasi BGA berkala. Dari situ mereka akan menentukan setting ventilatornya apakah tetap, apakah naik, apakah turun. Jadi kita bisa evaluasi daripada di situ ya. Pada pasien dewasa dengan inisial FiO2 mungkin di set pada 100% hingga arterial blood gas pressure menunjukkan hasil yang cukup ya, terdokumentasi cukup, FiO 100%, pada waktu yang panjang bisa berbahaya oksigen toxicity ya, tapi jangan melindungi dari hipoksemia. Pada anak-anak, terutama pada anak-anak infant, high level FiO 60 sebaiknya dihindari. Jarang juga NICU saya lihat di atas 60. FiO2 biasa di-adjust untuk memaintain saturasi lebih daripada 90%, jadi kalau di bawah 90% ya harapannya bisa meningkat tinggi, atau bila menggunakan dengan BGA ya PO2 lebih dari 60 meter hektogram ya. Keracunan oksigen juga adalah suatu concern di mana ketika pemberian FiO2 lebih dari 60%, lebih dari 24-25 jam bisa mempunyai gejala-gejala toksisitas oksigen. Apa sih gejala-gejala toksisitas oksigen? Ya, flash face, dry cough, dyspnea, sesak juga bisa ya. Chest pain, nyeri dada, ya, tapi atypical chest pain ya, beda dengan chest pain daripada jantung, tightness of chest dan sore throat. Soalnya. Methods of feeling. Jadi kalau kita bicara ya sebenarnya dari 1 sampai 4 ini mood tertinggi itu yang paling bawah nomor 4 ya, pressure support ventilation ya. PCV, PCMV itu adalah tertinggi ya. Kemudian synchronized intermittent ya CMV, CPAP. Jadi intinya 2, 3 dan 4 ini mesin ventilator membantu nafas. Dengan membantu nafas ya. Dia juga bisa mengatur berdasarkan kayak tadi tekanan, berdasarkan volume, berdasarkan pressure control seperti itu. Nah, kalau yang tipis ini adalah TEPIS ya, ini adalah mode paling terakhir. Ini adalah metode yang di penggunaan ya tipis terakhir sebelum terjadinya proses ekstubasi. Jadi ketika dari CPAP, ya CPAP itu udah paling rendah, nanti kita jelaskan di belakang. Pasien ini kompetensi PAP, pressure tercukupi, berarti dia sudah bisa untuk melakukan nafas spontan dengan baik dengan tekanan yang adekuat. Baru kemudian kita tek ke tipis. Jadi tipis itu seperti ya, teman-teman masang masker, cuma langsung kepada ETT-nya. Prinsipnya seperti itu.
Komplikasi pada mechanical ventilation jelas, airway complication, mechanical complication, physiological complication, artificial airway complication ya, artificial baru trauma dan segala macam. Mode ventilator mekanik ya, itu dibagi menjadi ya kontrol, EMV, SEMV, pressure support, ada mode spontan ya. Nah, ya ini sebenarnya adalah sebenarnya ini bukan pakem ilmuwan teman-teman anestesi ya. Ini cuma saya mencoba to make it simple pada kita dokter paru ini untuk mengerti apa sih mode-mode ventilator tersebut. Kok banyak ya? CPAP, DOPAP, PSEMV, EMV, PSV, kemudian B-level, kemudian PCV, PCMV. Apa itu? Daripada pusing, kurang lebih seperti ini ya. Ini gambarannya very basic tapi biar kita mati. Mode tertinggi adalah PCV atau PCMV ya, pressure control atau pressure mode control ventilation juga ya. Cuma ingat sebenarnya kalau posisi tertinggi ini tetap ada drive innate dari tubuh kita untuk ingin bernafas. Jadi tidak ada dalam arti ventilator itu bernafas 100% tidak. Walaupun teman-teman lockdown, walaupun teman-teman berikan propofol, rocuronium dan apapun, tetap ada usaha fisiologis kita untuk bernafas ya. Jadi ya ini kasaran ya angkanya ya, tidak pakem, cuma biar kita kebayang maksudnya apa sih perbedaan itu. Pada mode PCV dan atau PCMV itu mode ventilator tertinggi. 90% mesin membantu nafas, 10% adalah drive nafas daripada individual. ESMV ya, synchronized intermittent mechanical ventilation atau pressure support atau PSMV itu 50-50. Ya, ini diajarkan oleh teman-teman anestesi dulu ya untuk lebih memudah saya ketika saya dokter umum untuk mengerti apa sih mode tersebut. 50% mesin membantu nafas, 5% drive nafas individual berpasien tersebut. CPAP atau B-level itu sebenarnya 100% sudah individual. Dalam arti, pasien ini kompeten sih buat nafas, tapi pressure-nya kurang mencukupi. Nah, itu saya support dulu. Fungsinya daripada ventilator seperti itu. Oh, ini kurang nih, nafasnya oke, RR-nya oke, manut volumenya oke, cuma kanannya kok tidak memuaskan. Nah, ada backup, yaitu mode-nya CPAP ya. Akan tetapi, mode-mode ventilator sekarang itu sebetulnya sangat canggih sebenarnya ya. Jadi katakan kita mengeset pada PSEMV ya, di mana kita 50-50, dia tidak full control pada full pressure, itu ketika certain kriteria tekanannya tidak memenuhi atau RR-nya kurang daripada itu, dia langsung autopilot naik mode-nya ke full control, ke PCV atau PSEMV. Jadi fleksibel. Ventilator zaman sekarang tuh bisa fleksibel ya. PCV, SEMV bisa naik sendiri. Kalau turun tetap, setahu saya mesti manual control, kita yang menurunkan. Cuma kalau ketika pasien tersebut dengan SEMV kok kita tercapai ya, saturasi nggak baik, RR nggak baik, pressure nggak baik, dia langsung naik ke mode full control, PCV atau PCMV, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini ya yang synchronized intermittent mechanical ventilation ya. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini ya. Ini adalah flow, ini adalah pressure, ini adalah volume per unit ya. Ini adalah nafas yang dibuat oleh mesin. Jadi kita ingin katakan sebetulnya minimal nafas ya kita ketahui kan 16 sampai 24 ya, itu yang fisiologis. Tapi untuk ventilator ya kadang teman-teman yang saja 12 sampai katakan 12-16 atau 12-16, terserah tergantung teman-teman anestesi. Cuma akan ada namanya aksis. Jadi kadang kita ngeset di RR pada PSMV, katakan saya ingin pasien ini nafas minimal 16 kali per menit. Akan tetapi di mesin keluar 20, berarti ada aksis perbedaan 4, 20 kurang 16. Nah, disitulah kita sebut aksis. Aksis ini adalah innate nafas individual tersebut. Nah, coba lihat grafik ini. Nah, ini mesin nafas, bode, ces, naik. Kemudian nafas sendiri, ces. Ya mesin nggak apa-apa. Oh, ini pasien nafas sendiri. Dia mengerti dia nafas sendiri. Cuma setelah certain waktu dia perlu nafas lagi, mesin akan take over ya, nafas lagi, set. Harusnya kalau seperti ini dia akan ada tetap nafas ini. Nafas mesin, nafas pasien, nafas mesin, nafas pasien. Kalau lebih seperti itu ya. Nah, ini gimana lihatnya ya dari pressure. Tes nafas sendiri pasien, nafas sendiri pasien. Nah, ini pas dia kurang cet, loh kok nggak take over setelah sekian detik, maksudnya nggak keluar drive-nya pasien nafas, nah mesin akan take over, set, nafas. Dapat kita lihat di sini, ini target volume dan spontaneous breath. Oke, ini sekilas ventilator ya, dapat kita lihat nih. Pipik yang kita bahas tadi itu ya, tekanan tinggi, tekanannya, kemudian expression minute per volume. Nah, ini adalah tidal volume ya, volume tidal ekspirasi. Ini yang tadi kita bahas 6-8 cc per kilogram berat badan, kalikan berat badan, tapi ada juga yang pakai estimated body weight.
Jadi berat ideal ya, tinggi kurangi berat ideal. Jadi walaupun pasiennya 100 kilo, kita akan menggunakan berat badan ideal dia, baru kemudian kalikan. Jadi 6 kalikan 70, bukan 6 kalikan 110, enggak. Ya, kemudian F total ini RR. Ya, jadi ya saya pengen pasien ini nafas minimal 12 kali per menit. Cuma kalau dari keluarnya 20 ya nggak masalah. Berarti drive-nya dia kan 8. Jadi itu ya. Ini pimin tekan-tekanan, saya juga harus paham ya. Kemudian PIP, ya, PIP ini di sini harusnya di set ya, biasanya 6 sampai 12, tidak boleh tinggi. Positive and expiratory pressure ya, ini juga membantu nafas. Alveolar recruitment. Jadi katakan terutama pada pasien-pasien dengan edema paru ya, fungsi pada PIP adalah dia memberikan tekanan positif. Harapannya ya ketika alveoli tersebut ada genangan cairan, ekstravasasi cairan seperti itu ya, dia kena bocor otomatis. Teman-teman yang tempat buat gas exchange itu nggak ada. Kalau kita berikan tekanan udara, nah, itu harapannya alveolinya lebih clear sehingga bisa terjadi gas exchange. Ya misal kalau kita berikan air ya, air di atas meja seperti ini kan ada genangan. Teman-teman bikin puff, airnya kan kayak tergeser ya ke arah perifer. Nah, harapannya ya biar bisa kepake alveoli untuk gas exchange ya. Oksigen ini fraksi inspirasi oksigen. Nah, ini tidal volume teman-teman mau set berapa? Tesnya 302 keluar 309, nggak masalah. Yang penting kalau bisa jangan terlalu sering dibawa pada target tersebut ya. Mood control ya, pasien ini mendapat bantuan nafas sepenuhnya, pasien disedasi hingga pernafasan dikontrol mesin, jelas dengan kontrol biasa dia menggunakan sedation ya, propofol atau teman-temannya, saya nggak hafal, anestesi yang lebih hafal, tidal volume yang sesuai di set di mesinnya. Mengapa penting mengetahui setting ventilator sebagai penologis? Ya sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi gitu ya. Kadang ada juga orang yang tidak peduli mode ventilatornya apa, terserah anestesi. Ada, tapi saya kira lebih bagus bila teman-teman juga tahu. Karena kadang kita bisa melihat nilai prognostiknya. Jadi misal, pasien itu kemarin dengan PCV. Katakan ini pasien dengan sakit paru ya, dengan pneumonia misal seperti pneumonia yang jelas, pneumonia berat. Kemudian dia terpasang ventilator. Setting sebelumnya apa dokter anestesi? Oh, sebelumnya PCMV dokter. PCV, PC-nya 10, kemudian PIP-nya 8. Nah, teman-teman bisa ngeliat tuh angkanya ya, dari grafik itu kita bisa ngeliat. Oh, ini berarti dia kondisi sedang tidak baik. Ya, kemudian respon terapi, tapi ini sekuensial ya, tidak hanya sekarang. Respon terapi kita lihat besok, nanti kita lihat contohnya di depannya. Kemudian future planning. Jadi kalau kita ngelihat, ini yang intermittent mandatory ventilation ya, pasien menerima volume dan frekuensi nafas sesuai yang disadari pada mesin. Di antara nafas pemberian ventilator, pasien bebas bernafas ya. Ini yang nggak bisa bilang, ini yang PSMV atau IMV ya. Kadang ventilator memberikan bantuan saat pasien sedang bernafas sendiri, sehingga kadang terjadi benturan. Nah, disitulah synchronize. Tidak memberikan bantuan saat bernafas sendiri ya, sehingga tidak ada benturan. Jadi lebih sering kita pakai PSIMV daripada IMV sendiri ya. Pressure support atau mode spontan, ventilator tidak memberikan bantuan inisiasi nafas sendiri, hanya memberikan bantuan bila saat tekanan atau volume yang pasien berikan secara spontan tidak memenuhi. Seperti itu ya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita bicara winning, dia dari tertinggi PCV, PSMV, kemudian dari pressure support, kemudian baru turun kepada tipis, kalau tipisnya bagus dan dia kuat, baru kemudian biasa ekstubasi. Ya. Contoh kasus, ya ini ventilasi mekanik pada gagal dengan hipoksemia ya. Identitas Tuan N usia 63 tahun ya. Alamatnya Kediri pada 27 Desember 2022. Jadi dari riwayat ya dapat sesak nafas 1 bulan, tidak mengi, tidak demam, batuk bertambah sedikit, sudah rawat yang di Kediri tapi tidak sembuh ya. Sesak bertambah berat sejak 3 hari ini, tidak tidur. Tidak dari riwayat sakit jantung, tidak dari riwayat hipertensi, tidak dari riwayat alergi, ya kita bisa menganggap ini suatu masalah paru ya, meskipun sebenarnya kalau kita lihat seperti itu kita sendiri juga melihat klinisnya bisa aja mungkin kita differential diagnosis daripada sakit jantung. Karena jantung dengan paru-paru itu kayak suami istri, tetangga, mirip-mirip ya. Ada pemeriksaan fisik jelas ya, RR 30-40 kali per menit dengan NRM 12 detik per menit, saturasi 96, tensinya 118 dengan dopamin 5 ya. Tidak terlalu tinggi ya, dopamin ini kan berarti mungkin kalau saya lihat di sini dopaminnya untuk ya bisa membuka jalur perenal atau meningkatkan tensi tapi secara dosis minimal. Ya, JVP meningkat, bronki basal bilateral, ya kas terhadap pneumonia, timbul wheezing, hilang timbul, tidak sites ya, perfusi hangat, perfusi masih baik berarti. Dapat kita dari lab ini ya, dual 27 ya. HB-nya oke, BBC-nya oke. Neutrophil 82.
platelet 247.000. Udah kreatinin nggak masalah ya. Albumin 3,6, serum elektrolit nggak masalah, prokalsitan ini kurang lebih 0,5. Ya pH-nya oke, PCO2-nya oke, PO2-nya ya sedikit rendah ya, HCO2-nya sedikit meningkat, PSX sedikit meningkat, O2 151, 194, IVO 37 ya. Nah, dapat kita lihat daripada foto ini ya. Ini inspirasinya sebenarnya kurang ideal, dia duduk tegak, exposure juga sedikit under exposure, kemudian fotonya sih simetrisnya nggak masalah, kita dapat lihat gambar corakan seperti ini, kemudian pasti di foto 3 hari kemudian membaik. Shred, dalam arti fotonya posisi lebih baik, dapat kita lihat dapat gambaran corakan infiltrat pada parakardia dan perhilar kanan dan kiri ya. Gambaran khas pneumonia. Dapat kita lihat juga ya ini apa endotracheal tube-nya. Nah, ini biasa terpasang ke mesin sebelah kanan ini, yang lubang satu ini buat teman-teman perawat biasa masukin suction ke dalam itu yang untuk mensuction daripada slam ataupun dahak ataupun yang banyak. Karena pasien dengan ventilator tentu perlu suction berkala ya, bukan continuous suction, sorry. Suction berkala. Nah, ini kita lihat suntik ventilator ya. Beliau datang pada 27 Desember 2022 ya. Pertama masuk itu ya mungkin waktu itu saking jeleknya dan hipoksiknya, dia langsung full control, FiO-nya 100. Ya dapat kita PC 18, PIP-nya 12, tinggi ya. RR-nya 15, tidal volume oke lah, tercapai 470 ya. Saturasinya 92. Dengan berjalannya waktu ya 2 hari kemudian dicek ya, masih PCV, tapi FiO-nya udah membaik tuh, 65. PC-nya pressure control juga turun ke 14. PIP-nya 12, RR-nya 13, tidal volume 450 dengan saturasi 100 ya. Nah, ini yang saya maksud, responnya membaik terapi. Walaupun sama-sama masih ventilator, walaupun dia masih sama-sama mode-nya pressure control, dia postur tinggi, tapi dapat kita lihat respon minutnya meskipun kecil, itu dapat kita lihat membaik. Jadi jangan hanya terlalu mengandalkan foto ronsennya membaik, labnya membaik. Kita lihat setting ventilator itu ada value-nya buat kita para pulmonologis itu ya, buat para kita dokter paru. Oh, ini membaik. 2 hari kemudian sudah turun ke PSCMV. Ya, ingat kalau PCV full control tuh 90% nafas mesin. PSCMV berarti 50-50. 50% nafas mesin, 50% nafas kita. Ya, FiO sudah turun. Kalau PSCMV bukan PC ya, bukan pressure control. Ini tapi PS, pressure support. Sudah 8, PIP-nya udah 8, RR-nya 14, tidal volume oke, saturasi 98, heart rate 92. Ini yang saya bilang, kita bisa ngelihat prognostik, terapi saya adekuat nih. Misal kultur belum keluar, ataupun teman-teman tidak hanya melihat lab. Jadi ya banyak data value yang kita bisa dapatkan ketika kita mau tahu mode ventilator pasien ini apa. Ya, biar kita juga nggak dikerjain lah daripada kan tidak semua orang berkomunikatif dengan baik ya. Kalau ternyata komunikasi kita dengan teman-teman anestesinya enak, ya tanpa mengetahui kadang nggak masalah. Dok, ini gini gimana? Oh iya, ini membaik dok. Cuma ada yang cuma ngomong ya kurang lebih sama, ya kurang lebih membaik. Ada juga mungkin yang teman-teman anestesi yang tidak banyak memberikan penjelasan gitu. Ya, teman-teman bisa mengerti sendiri. Walaupun teman-teman nggak akan ngeset ya, urusan ventilator yang ngeset tetap harus anestesi ya. Jangan mengganggu, maksudnya ya itu ranah mereka. Kurang elok bila kita mengganggu setting ventilator. Tapi teman-teman saya kira wajib tahu. Paling nggak basic-basicnya aja. Saya juga nggak tahu banyak, tapi paling nggak dasar-dasarnya saya ngerti. Nah, dapat contoh seperti depan ini. Oh ya, dapat terlihat grafiknya membaik. Seperti itu ya. Oke, baik sekian untuk pembahasan dasar hari ini. Semoga kira-kira bermanfaat buat teman-teman para PPDS ataupun bagi siapapun yang mendengar. Sekali lagi ini saya juga masih menggunakan pengetahuan dasar ya, saya bisa salah, mohon dikoreksi kalau ada. Tapi seenggaknya dengan sharing saya kali ini, teman-teman calon dokter paru ini bisa mengerti seperti apa ventilasi mekanis ini tersebut ya. Oke, terima kasih, selamat siang dan sukses selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Thank you.